Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses menghaluskan makanan. Jadi pencernaan itu adalah proses menghaluskan makanan. Jadi kita semuanya pasti pernah makan. Ada yang tidak pernah makan? Semuanya pasti membutuhkan makanan karena salah satu ciri makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, anak pencernaan itu ada dua macam. Yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimia. Pencernaan mekanik itu pencernaan yang dilakukan secara kasar, dilakukan oleh gigi kita. Sementara pencernaan kimia ada pencernaan yang dilakukan secara halus, yaitu dengan menggunakan cairan yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, apa saja itu detail pencernaan mekanik, apa saja detail pencernaan manusia pada manusia akan kita pelajari lebih lanjut pada video kali ini. Anak-anak tentu sering bertanya-tanya, sebenarnya yang terjadi pada makanan setelah kita makan itu apa sih? Kok kita makannya nasi, kita makannya apel, kita makannya jeruk, kita makannya sate, kita makannya gulai, kita makannya rendang, tapi setelah beberapa hari, 1, 2 hari kemudian keluarnya menjadi kotoran. Apa yang dilakukan oleh tubuh kita terhadap makanan kita? Nah, yuk kita pelajari lebih jauh tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Di dalam tubuh kita ada beberapa organ tubuh yang mutlak diperlukan untuk proses pencernaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah rongga mulut, yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Nah, jadi ada 6 organ yang kita butuhkan dalam proses pencernaan makanan yang kita makan. Nah, ini coba kita ulangi apa saja 6 organ tadi. Yang pertama adalah rongga mulut, betul. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Nah, anus itu tempat keluarnya ampas atau sisa-sisa makanan yang kita makan. Oke, anak-anak, kalian pintar. Mari kita pelajari satu persatu bagian-bagian pada organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Nah, di dalam mulut terdapat beberapa bagian yang berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama adalah gigi. Oke, yang kedua lidah, dan yang ketiga adalah kelenjar air liur. Gigi berfungsi untuk melumatkan makanan secara mekanik, mencerna makanan secara mekanik. Jadi ketika kita makan, kita mengunyah-ngunyah. Gigilah yang berperan penting dalam proses mengunyah itu. Lidah itu membantu memposisikan makanan di dalam mulut kita agar pas. Jadi kalau kita mau mengunyah pakai gigi kanan, lidahnya mendorong makanan ke kanan. Kalau kita mau mengunyah pakai gigi kiri, lidahnya mendorong makanan ke kiri. Jadi peran lidah di situ adalah memposisikan makanan, mengatur letak makanan. Sementara kelenjar air liur nanti akan kita bahas lebih detail tentang apa itu perannya. Ayo, siapa yang kalau tidur banyak mengeluarkan air liur? Nah, ternyata air liur itu ada gunanya. Meskipun gunanya tidak ketika sedang tidur, tapi ketika sedang makan. Oke, selanjutnya di dalam rongga mulut kita, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di dalam mulut dibantu oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau enzim petialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Jadi anak-anak, kalau misalnya kita mengunyah nasi, nasi itu kan nggak ada rasanya. Tapi kalau kita kunyah dalam waktu yang cukup lama, maka kita akan merasa manis. Nah, rasa manis itu disebabkan akibat enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Karena enzim amilase itu merubah karbohidrat atau nasi tadi menjadi monosakarida yang berasa manis.
Selanjutnya kita akan membahas tentang gigi. Nah, siapa yang tidak punya gigi? Ompong dong, punya semua kan? Oke, berarti semuanya semangat belajar tentang gigi, agar kita tahu mengenali diri dan organ-organ yang kita punya. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat, yang di depan ini namanya gigi seri, berfungsi untuk memotong makanan. Kalau kita mau memotong makanan kita pakai gigi seri. Kemudian ada gigi taring di samping kiri dan kanan agak tepi, agak pojok ini ada gigi taring. Berbentuk lancip dan runcing. Gigi taring berfungsi untuk menusuk-nusuk makanan. Kalau kita menggigit daging, nah kita pakai gigi taring. Kemudian ada gigi geraham. Gigi geraham berbentuk bergerigi di samping sini, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi. Ternyata jumlah gigi anak-anak dan jumlah gigi orang dewasa itu berbeda ya anak-anak ya. Jadi jumlah gigi kalian dengan jumlah gigi Pak Hasan itu berbeda. Gigi anak-anak itu hanya ada 20 buah, nggak boleh iri. Tapi gigi Pak Hasan ada 32 buah. Nah, mau minta giginya Pak Hasan? Diambil mau? Jadi giginya anak-anak cuma ada 20 buah. Apa saja itu? Ada 8 buah gigi seri, 4 di atas, 4 di bawah, kemudian 4 buah gigi taring di samping kiri, 1, 2, 3, 4. Kemudian 8 buah gigi geraham. Jadi anak-anak giginya gerahamnya baru 8. Nah, gigi anak-anak itu namanya gigi susu. Dia akan tanggal, akan terlepas satu persatu. Kemudian berganti dengan gigi orang dewasa yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Gigi orang dewasa ada sama sebenarnya di depan ada 8 gigi seri, kemudian ada 4 gigi taring, kemudian gigi gerahamnya yang jauh lebih banyak, yaitu ada 20 gigi geraham. Ada 5 di sini, 5 di sini, 5 di sini, 5 di sini. Jadi gigi geraham orang dewasa ada 20. Gigi anak-anak namanya masih gigi susu. Kalau gigi orang dewasa sudah gigi permanen. Gigi anak-anak yang namanya gigi susu itu pasti suatu hari akan terlepas. Kemudian berganti menjadi gigi orang dewasa. Tapi kalau gigi orang dewasa terlepas, misalnya karena benturan jebrak, akhirnya giginya terlepas, gigi orang dewasa tidak bisa tumbuh lagi. Udah, maka dia akan ompong, tidak punya gigi. Begitu. Maka rawatlah gigi kita dengan cara yang terbaik. Selanjutnya bagian-bagian gigi. Di bagian paling luar yang kelihatan ini namanya mahkota gigi. Kemudian bagian yang setengah kelihatan, setengah tidak, itu namanya leher gigi, dan yang di dalam gigi, di dalam gusi itu namanya akar gigi. Bagian terluar gigi yang namanya mahkota gigi dilapisi oleh email gigi, makanya dia keras sekali. Ini untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah kita bahas. Yang pertama di dalam rongga mulut, makanan dicerna oleh apa ayo? Gigi, apalagi lidah, kelenjar air, liur, betul. Sebutkan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air liur, namanya enzim amilase. Apa kegunaan enzim amilase atau petialin? Kegunaannya yaitu untuk merubah amilum atau karbohidrat menjadi zat gula atau monosakarida. Gigi manusia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Berapa jumlah gigi pada anak-anak? 20. 8 gigi seri, 4 gigi geraham, dan 8 gigi taring. 4 gigi taring dan 8 gigi geraham. Berapa jumlah gigi pada orang dewasa? 32. Sebutkan perbedaan gigi anak-anak dan orang dewasa. Kalau anak-anak gigi susu, kalau orang dewasa gigi permanen. Bagaimana bagian-bagian gigi? Ada mahkota gigi, ada leher gigi, ada akar gigi. Mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Betul. Selamat bagi kami yang dapat menjawab sempurna. Berhak mendapatkan hadiah utama berupa sepiring nasi dengan lengkap dengan lauk pauk dan telur rendang. Enak kan? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya setelah dikunyah-kunyah di dalam mulut, makanan kan kita telan. Lalu apa yang terjadi setelah makan kita telan? Nah, ini dia jawabannya. Makanan masuk ke kerongkongan atau disebut juga oesophagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui sebuah gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari lambung
dari kerongkongan menuju ke lambung, dari pangkal kerongkongan menuju ke lambung. Gerakannya mirip kalau anak-anak mengamati ular yang sedang makan, mirip gerakan ular yang meremas pangkalnya menuju ke ujungnya. Nah, begitu. Jadi kayak ini, diremas di bagian pangkalnya sehingga makanan akan berpindah dengan sendirinya semakin terus ke bawah sampai ke lambung. Nah, di dalam lambung apa yang terjadi? Nah, lambung kita, nah itu ada di perut kita bagian atas sebelah kiri. Itu di gambar itu ada lambung kita di perut kita bagian atas sebelah kiri. Nah, kalau kita zoom, kalau kita close up, kalau kita perbesar gambar lambung kita, maka akan seperti gambar yang sebelah kanan itu lambung kita. Oke, pada lambung makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi juga. Pencernaan makanan yang secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi. Jadi kita sering kan mendengar lambung kita berbunyi kucuk 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 kucuk. Nah, itu adalah bukti bahwa lambung kita sedang bekerja mencerna makanan secara mekanik, yaitu dengan yang dilakukan oleh otot-otot lambung dengan cara berkontraksi. Atau teman-teman, anak-anak bisa mendengar perut temannya. Tempelkan telinga pada perut temannya, dengarkan, akan ada bunyi kucuk 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 kucuk. Nah, itu kan itu bukti bahwa lambung kita bekerja secara mekanik. Melakukan gerakan meremas-remas, menggiling-giling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Selain itu, ada pencernaan makanan secara kimiawi pada lambung, dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Ada beberapa getah lambung yang terdiri dari yang pertama, ada 3 macam getah lambung ya. Yang pertama asam klorida, berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Jadi makanan yang kita makan itu belum tentu semuanya sehat. Nah, ketika ada ternyata makanan yang membawa bibit penyakit, asam klorida ini berfungsi untuk membunuhnya, menetralkannya. Nah, yang kedua, enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga, enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Yuk kita ingat kembali. Yang pertama, gerak mendorong makanan yang dilakukan oleh kerongkongan ke lambung disebut gerak apa? Betul, gerak peristaltik. Yang kedua, pencernaan makanan di lambung terjadi secara titik-titik dan titik-titik apa yo? Bagus, mekanik dan kimia. Yang ketiga, pencernaan secara mekanik pada lambung dilakukan dengan cara otot-otot dan dinding lambung berkontraksi menghasilkan makanan. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi di lambung dilakukan dengan bantuan 3 macam enzim apa saja yo? Asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Selamat, kamu berhak mendapatkan hadiah 1 unit motor balap. Ini dia 1 unit motor balap. Silakan ambil hadiah motor balap di gurumu. Hadiah hanya berupa gambar sebab motor balap yang asli sedang digunakan oleh Valentino Rossi untuk balapan. Yang keempat, setelah makanan selesai dihaluskan baik secara mekanik dan kimia di dalam lambung, maka kemudian makanan didorong oleh lambung dikirimkan ke usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari yang pertama ada usus 12 jari. Panjangnya sekitar 1/3 meter, jadi lumayan panjang. Di dalam usus 12 jari, panjangnya 12 jari. 12 jari manusia, jadi kira-kira 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan. Jadi setelah dari lambung tadi dicerna, sudah jadi bubur makanan, masuk ke dalam usus halus. Nah, ini gambar usus halus yang berwarna coklat itu. Di dalam usus halus, usus 12 jari maksudnya, makanan dicerna lagi dengan getah pankreas yang menghasilkan satu enzim amilase, sama kayak di dalam yang dihasilkan di dalam mulut tadi. Enzim amilase berfungsi untuk merubah amilo menjadi zat gula. Kemudian enzim tripsin dan enzim lipase. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, sedangkan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati.